Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menceritakan biografi riwayat hidup B.J. Habibie. B.J. Habibie adalah presiden ketiga Indonesia. Saya tidak pernah tidak bekerja loh. Kalau orang pernah tanya sama saya, Pak Habibie, kok bisa begitu? Mentalitas apa itu? Saya mentalitas sepeda. Kalau Anda naik sepeda, Anda berhenti, Anda jatuh. Jadi kalau saya berhenti bekerja, saya mati. Umur 80. Kalau ditanya Habibie umur berapa? 90 kurang 10. Tapi jiwanya 17 tahun. Tidak ada bedanya. Saya umur 80 tahun. Kenapa? Karena alasan-alasan tadi yang saya beritahu. Itu motivasinya. Yang penting motivasi deh. Semangat saya itu datang atas keyakinan dan kesadaran bahwa saya ini manusia. Produk dari masyarakat di mana saya hidup. Karena saya dan keluarga saya dulu dan sekarang dan masa depan agar ada bagian terpadu dari masyarakat ini. Kalau masyarakat ini makmur, ya keluarga saya ikut makmur. Karena itu saya terus tidak mau berhenti. Saya bilang, tidak ada gunanya Anda IQ-nya tinggi, tapi pemalas. Tidak memiliki disiplin, forget it. Yang penting adalah Anda sehat, mau berkorban untuk masa depan yang lebih cerah. Dan Anda konsisten, bekerja keras, berdisiplin. Saya bersyukur. Sejak saya lahir sampai sekarang, saya mampu membuat sinergi positif antara elemen agama, budaya, dan pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya bersyukur bisa menyelesaikan semua masalah-masalah yang saya hadapi. Masalah dengan halal. Dan terasa orang sekitarnya ikut menikmatinya. Itu filsafat yang diberikan oleh ayah saya. Jadilah mata air yang jernih, yang memberikan kehidupan kepada sekitarmu. Riwayat hidup B.J. Habibie. Bernama lengkap Bacharuddin Jusuf Habibie ini lahir di kota Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936. Sebelum menjadi orang yang berpengaruh bagi bangsa Indonesia, B.J. Habibie pernah menganyam pendidikan di Semak Dago, Bandung tahun 1954 dan melanjutkan ke perguruan tinggi di Institut Teknologi Bandung atau ITB. Kepintaran dan kecerdasannya, B.J. Habibie akhirnya melanjutkan studinya di Jerman bersama teman-temannya yang lain. Berbeda dengan teman-temannya yang menggunakan beasiswa untuk kuliah di Jerman, B.J. Habibie menggunakan biaya dari ibunya, R.A. Tuti Marini Puspowardojo. Keputusan belajar di Jerman karena petua Bung Karno tentang pentingnya penguasaan teknologi nasional, yakni teknologi maritim dan teknologi dirgantara saat Indonesia masih berkembang saat itu. B.J. Habibie akhirnya memilih jurusan teknik penerbangan spesialis konstruksi pesawat terbang di Rheinland-Pfalz Aachen Technische Hochschule di Jerman pada tahun 1955. Dari sinilah B.J. Habibie belajar menguasai teknologi dan menjadi ahli pesawat terbang yang pertama kali menciptakan pesawat terbang di Indonesia. Jadi tidak heran jika ia dijuluki sebagai bapak teknologinya Indonesia karena karyanya yang luar biasa. Masa kecil B.J. Habibie. Masa kecil B.J. Habibie berada di Parepare, Sulawesi Selatan bersama ayah, ibu, dan 7 saudaranya. Auli Abdul Jalil Habibie adalah ayah B.J. Habibie yang merupakan seorang ahli pertanian asal Gorontalo. Dan sang ibu bernama R.A. Tuti Martini Puspowardojo yang merupakan spesialis mata asal Yogyakarta. Di 8 bersaudara, B.J. Habibie adalah anak keempat yang tumbuh dalam keluarga religius.
Masa kecil B.J. Habibie sangat akrab dengan bacaan Al-Quran sang ayah yang membuatnya tenang. Itulah sebabnya di umur masih 3 tahun, B.J. Habibie sudah lancar membaca Al-Quran. B.J. Habibie sudah dikenal sebagai anak yang cerdas dari masa kecilnya. B.J. Habibie ditinggalkan sang ayah meninggal dunia saat usianya masih sangat muda, yakni 14 tahun. Dari situlah sang ibu harus berjuang sendiri untuk melanjutkan hidup bersama-sama dengan ke-8 anaknya. Sejak kepergian sang ayah, akhirnya keluarga B.J. Habibie pindah ke Bandung. Masa pendidikan B.J. Habibie karena terkenal sebagai seorang intelektual, maka kurang lengkap jika tidak mengetahui latar belakang pendidikan B.J. Habibie. Karena B.J. Habibie sudah tumbuh menjadi anak yang cerdas sejak kecil, maka di sekolah pun ia adalah murid yang cerdas. SMLK Dago Bandung adalah sekolah tempat B.J. Habibie mengenyam pendidikan sampai kemudian melanjutkan ke perguruan tinggi di ITB yang saat itu masih bernama Universitas Indonesia Bandung. B.J. Habibie hanya kuliah selama setahun di ITB, kemudian melanjutkan studinya di Jerman selama 10 tahun. Saat Habibie masih menjadi mahasiswa ITB, pemerintahan Presiden Soekarno sedang gencar membiayai anak-anak bangsa menimba ilmu dan bersekolah di luar negeri. Dari ratusan pelajar yang menerima beasiswa dan berangkat ke Jerman, B.J. Habibie termasuk dalam rombongan kedua yang berangkat ke Jerman tanpa beasiswa dari negara pada tahun 1955. Ibunya lah yang membiayai B.J. Habibie kuliah jurusan teknik penerbangan spesialis konstruksi pesawat terbang di Rhein-Westfalen Aachen Technische Hochschule Jerman. Ya, muncullah perusahaan PT PAL, yakni IPTN pada saat itu. Selain itu, motivasi terbesar B.J. Habibie untuk sukses juga sudah datang dari sang ibu, yang sudah susah payah membiayai pendidikan hingga kehidupannya di luar negeri yang tidak murah. Tahun 1960, B.J. Habibie berhasil menyelesaikan studinya untuk gelar diploma predikat sempurna atau cum laude yang rata-rata nilainya adalah 9,5. Gelar insinyur inilah yang membuatnya bisa bekerja di firma Talbot, industri kereta api di Jerman. Sambil menempuh pendidikan dokternya, pada tahun 1962 akhirnya B.J. Habibie menikahi Hasri Ainun dan memboyongnya ke Jerman. Kehidupannya dibilang sangat sederhana dan sulit karena ia harus menghemat keuangan dan bekerja hingga larut malam. Usaha dan jerih payah B.J. Habibie akhirnya membuahkan hasil di mana ia lulus gelar doktor insinyurnya di Technische Hochschule di Fakultas der Maschinenwesen dengan predikat cum laude atau sangat sempurna yang nilai rata-ratanya adalah 10. Sosok B.J. Habibie ini memang ahli yang sangat jenius. B.J. Habibie dijuluki Bapak Teknologi Indonesia. Kisah menarik lainnya dari biografi B.J. Habibie adalah kejeniusannya menemukan teori crack propagation, teori yang akhirnya diberi nama rumus faktor Habibie. Rumus faktor Habibie adalah rumus yang digunakan untuk menghitung keretakan hingga atom pesawat terbang. Rumus inilah yang membuat B.J. Habibie memiliki julukan Mr. Crack. Karena kejeniusannya tersebut, B.J. Habibie pun memperoleh gelar Profesor Kehormatan atau predikat guru besar dari ITB dan penghargaan tinggi Ganesha Praja Manggala. Selain datang dalam negeri, pengakuan dari lembaga internasional seperti Lembaga Penerbangan di Jerman. Pada tahun 1973, Soeharto mengutus Ibnu Sutowo untuk pergi ke Jerman dan menemui B.J. Habibie agar ia berkarir di tanah air. Maka setahun dari kedatangan Ibnu Sutowo, B.J. Habibie pun pulang ke Indonesia dan memulai karirnya di Lembaga Industri Pesawat Terbang Nurtanio atau Lipnur sebagai pemimpin. Pada tahun 1976, perusahaan ini berubah menjadi Industri Pesawat Terbang Nurtanio IPTN hingga tahun 2000 berubah lagi menjadi PT Dirgantara Indonesia. Pada tahun 1978, Soeharto juga menunjuk B.J. Habibie untuk menjabat sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Dan ia pun menduduki posisi ini selama 20 tahun. Merujuk buku Indonesia
Industrial Transformation bertahun 1997. B.J. Habibie menggunakan pendekatan unik saat menciptakan industri pesawat di Indonesia. Masa jabatan Presiden B.J. Habibie, meskipun masa jabatannya yang sangat singkat sebagai Presiden RI, namun kiprahnya tidak bisa dianggap remeh. Setelah lengsernya Soeharto, negara Indonesia sedang krisis ekonomi dan kerusuhan terjadi di mana-mana. Bisa dikatakan, ia diwarisi jabatan saat kondisi Indonesia sedang kacau dan memprihatinkan, di mana banyak daerah dan wilayah yang ingin melepaskan diri dari Indonesia. Di era reformasi dengan yang tidak stabil dan disintegrasi setelah kerusuhan Mei 1998 di beberapa daerah di Indonesia, B.J. Habibie harus mengawal semua kekacauan tersebut. B.J. Habibie sangat berharga bagi bangsa Indonesia, yakni UU tentang otonomi daerah, UU anti monopoli atau UU persaingan sehat, dan membebaskan rakyatnya untuk berpartisipasi pada banyak partai politik. B.J. Habibie juga berhasil menaikkan kurs dolar ke rupiah Indonesia dari Rp10.000 menjadi Rp15.000 saat krisis ekonomi sebelum 1998. Selain itu, ia juga berhasil menyelesaikan likuidasi bank-bank yang bermasalah saat itu karena kondisi ekonomi Indonesia yang kacau. Pada tahun 1999, B.J. Habibie dipaksa lengser karena pertanggungjawabannya tidak diterima pada sidang umum MPR atas lepasnya Timor Timur pada NKRI. Kiai Haji Abdurrahman Wahid akhirnya menggantikannya sebagai presiden keempat RI. B.J. Habibie pun menjadi warga negara biasa dan kembali menetap di Jerman meskipun sekali berkunjung ke Indonesia. Kisah cinta B.J. Habibie. Membahas biografi B.J. Habibie tentu tidak lepas dari kisah cintanya dengan sang istri yang sangat menyentuh. B.J. Habibie pernah mengungkapkan bahwa Ibu Ainun adalah mata baginya untuk melihat kehidupan. Kisah lengkap Hasri Ainus Habibie sebagai sosok yang tak tergantikan bagi kehidupan B.J. Habibie juga bisa Gramet temukan pada buku B.J. Habibie Belahan Jiwa Habibie. Bu Ainun adalah pengisi kasih bagi kehidupan B.J. Habibie saat susah maupun hingga B.J. Habibie mapan. 48 usia pernikahannya hingga B.J. Habibie ditinggal Ibu Ainun wafat, mereka selalu bersama. Ibu Ainun selalu setia menemani B.J. Habibie dan mendampinginya dengan sabar dan penuh kasih sayang. Pada 22 Mei 2010, B.J. Habibie kehilangan Hasri Ainun, sang istri tercinta yang meninggal dunia karena kanker ovarium. B.J. Habibie sebelumnya tidak pernah tahu bahwa sang istri menderita kanker ovarium karena Ibu Ainun tidak pernah mengeluh sekalipun padanya. B.J. Habibie pun menulis buku yang berjudul Habibie dan Ainun setebal 23 halaman sebagai bentuk kecintaannya pada mendiang istrinya. Buku itulah yang kemudian diangkat ke layar lebar dengan judul film yang sama dengan judul buku. Film biografi B.J. Habibie tayang di Indonesia pada Desember 2012 dengan kisah sosoknya yang visioner dan romansa kisah cintanya dengan Ibu Ainun. Analisis ide pokok, bukti kalimat riwayat hidup B.J. Habibie. Alasan karena menjelaskan tentang riwayat hidup beliau. Kalimat utama, bernama lengkap Bacarudin Yusuf Habibie ini lahir di kota Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936. Alasan karena kalimat tersebut terletak pada awal kalimat. Ide penjelas, bukti kalimat, sebelum menjadi orang yang berpengaruh bagi bangsa Indonesia, B.J. Habibie pernah menganyam pendidikan di SMAK Dago, Bandung tahun 1954 dan melanjutkan ke perguruan tinggi di Institut Teknologi Bandung atau ITB. Karena kepintarannya dan kecerdasannya, B.J. Habibie akhirnya melanjutkan studinya di Jerman bersama teman-teman yang lain. Berbeda dengan teman-temannya yang menggunakan beasiswa untuk kuliah di Jerman, B.J. Habibie menggunakan biaya dari ibunya R.A. Tuti Marini Puswowardojo. Alasan karena paragraf berikut menjelaskan tentang pendidikan B.J. Habibie. Struktur orientasi. Alasan bernama lengkap Bacarudin Yusuf Habibie ini lahir di kota Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936. Sebelum menjadi orang yang berpengaruh bagi bangsa Indonesia, B.J. Habibie pernah mengenyam pendidikan di SMAK Dago, Bandung tahun 1954
dan melanjutkan ke perguruan tinggi di Institut Teknologi Bandung atau ITB. Pada tahun 1999, B.J. Habibie dipaksa lengser karena pertanggungjawabannya tidak diterima pada sidang umum MPR atas lepasnya Timor Timur dari NKRI. Kiai Haji Abdurrahman Wahid akhirnya menggantikannya menjadi presiden keempat RI. Reorientasi alasan, B.J. Habibie adalah sosok berjasa bagi sejarah bangsa Indonesia. Itulah sebabnya banyak hal yang bisa dipelajari dari ide-ide jenius dan kisah perjuangannya. Kaidah kebahasaan, pronomina atau kata ganti orang ketiga. Bukti, ia meneruskan gelar doktornya masih di Jerman, yakni Technische Hochschule di Fakultät für Maschinenarten. Kata kerja material. Bukti, menciptakan dari sinilah B.J. Habibie belajar menguasai teknologi dan menjadi ahli pesawat terbang yang pertama kali menciptakan pesawat terbang di Indonesia. Kata kerja pasif. Pada tahun 1978, Soeharto juga menunjuk B.J. Habibie untuk menjabat sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia, dan ia pun menduduki posisi ini selama 20 tahun. Kata kerja mental. Bukti, karena kejeniusannya tersebut, B.J. Habibie pun memperoleh gelar Profesor Kehormatan atau predikat guru besar dari ITB dan penghargaan tinggi Ganesha Prajamanggala. Kata sifat. Bukti, karena kepintarannya dan kecerdasannya, B.J. Habibie akhirnya melanjutkan studi di Jerman bersama teman-temannya yang lain. Kata-kata penanda urutan waktu. Bukti, saat Habibie masih menjadi mahasiswa di ITB, pemerintahan Soekarno sedang gencar membiayai anak-anak bangsa menimba ilmu dan bersekolah di luar negeri. Sekian biografi tentang B.J. Habibie. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.